Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari itu, sebelum kita masuk ke cerita, izinkan saya menyapa kalian semua yang sedang menyimak kisah ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu, semoga dimanapun kalian berada saat ini, selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan hati. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, selamat datang. Di sini, kita belajar bersama tentang kehidupan, tentang sikap manusia, dan tentang hikmah yang seringkali tersembunyi di balik kejadian sederhana. Sebelum lanjut, seperti biasa, ayo kita jadikan kolom komentar sebagai ajang silaturahmi. Tulis di komentar kalian berasal dari daerah mana. Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, atau dari luar negeri. Kita saling sapa, saling mendoakan, karena siapa tahu doa tulus dari orang yang tidak kita kenal justru menjadi jalan kebaikan dalam hidup kita. Dan untuk kalian yang sudah menekan tombol subscribe, semoga setiap kebaikan yang kalian lakukan hari ini diganti dengan rezeki yang tak disangka-sangka, dilapangkan urusan keluarga, dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk, dan diberi ketenangan dalam menjalani hidup. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe sekarang. Bukan sekedar untuk mendukung channel ini, tapi sebagai pengingat agar kita terus belajar menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Siang itu, matahari bersinar cukup terik, namun angin kota berhembus pelan, membuat suasana terasa hangat tapi tidak menyengat. Di sebuah kawasan elit pusat kota, berdiri sebuah restoran elegan dengan dinding kaca besar dan pintu kayu mengilap. Restoran itu dikenal sebagai tempat berkumpulnya orang-orang kelas atas, pebisnis, pejabat, dan mereka yang terbiasa berbicara tentang angka, proyek, serta pencapaian hidup. Di dalam restoran itulah, sebuah reuni sederhana alumni SMA akan berlangsung. Undangan reuni itu sebenarnya sudah diterima sejak beberapa minggu sebelumnya, oleh seorang perempuan berhijab bernama Aisyah. Usianya sudah menginjak kepala 3. Wajahnya teduh, sorot matanya lembut, dan tutur katanya selalu dijaga agar tidak menyakiti siapapun. Saat pertama membaca undangan itu, Aisyah hanya terdiam lama. Tangannya memegang ponsel, matanya menatap layar, lalu perlahan ia menghela napas. Bukan karena ia tak rindu dengan teman-teman lamanya, justru sebaliknya. Ia sering mengenang masa SMA, masa di mana semuanya terasa sederhana. Tidak ada perbedaan mencolok, semua mengenakan seragam yang sama, duduk di bangku yang sama, tertawa di tempat yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Namun waktu telah mengubah banyak hal. Aisyah tahu, sebagian besar teman-temannya kini hidup bergelimang kemewahan. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang bekerja di perusahaan besar, ada pula yang sering memamerkan liburan ke luar negeri di media sosial. Sementara dirinya, hidupnya tenang, cukup, tapi jauh dari kata glamor. Ia memilih hidup sederhana. Bukan karena tak mampu, melainkan karena memang itulah pilihannya. Malam sebelum reuni, Aisyah berdiri di depan lemari pakaiannya. Ia tidak bingung memilih gaun mahal, karena memang tidak memilikinya. Ia hanya mengambil sebuah gamis polos berwarna lembut dan hijab sederhana yang sering ia kenakan untuk acara biasa. Tidak ada perhiasan, tidak ada tas bermerek, tidak ada jam mewah. Cukup ini saja, gumamnya pelan. Dalam hatinya ia menata niat. Ia datang bukan untuk membuktikan apa-apa. Ia datang hanya untuk bersilaturahmi, menyambung kembali hubungan yang pernah terputus oleh waktu. Siang itu, Aisyah tiba lebih awal di restoran. Beberapa meja masih kosong. Ia memilih duduk di sudut ruangan, dekat jendela, tempat cahaya matahari masuk dengan lembut. Ia tersenyum kecil, merasa sedikit canggung, tapi tetap berusaha tenang. Satu persatu, teman-teman lamanya mulai berdatangan. Pelukan, tawa, dan sapaan riuh memenuhi ruangan. Nama-nama lama dipanggil kembali. Cerita-cerita masa SMA kembali diulang. Awalnya suasana terasa hangat dan menyenangkan. Mereka mengenang guru yang galak, hukuman terlambat, hingga kenakalan remaja yang dulu terasa besar, tapi kini hanya jadi bahan tertawaan.
Aisyah ikut tersenyum. Ia menikmati momen itu. Ia merasa seperti kembali ke masa lalu. Namun perlahan, arah obrolan mulai berubah. Topik bergeser. Dari kenangan menjadi pencapaian. Dari tawa menjadi perbandingan. Satu teman bercerita tentang bisnisnya yang berkembang pesat. Teman lain membanggakan anaknya yang sekolah di luar negeri. Ada yang dengan sengaja meletakkan kunci mobil mewah di atas meja, seolah tak ingin ada yang melewatkan detail itu. Aisyah lebih banyak diam. Ia mendengarkan. Sesekali menjawab singkat saat ditanya. Ia tidak ingin memotong cerita siapapun. Beberapa pasang mata mulai melirik ke arahnya, menyadari kesederhanaan yang kontras dengan kemewahan di sekitarnya. Ada yang tersenyum tipis, ada pula yang berbisik pelan, cukup untuk didengar oleh mereka yang duduk berdekatan. Aisyah merasakannya, tapi ia memilih menunduk, meneguk air putih di depannya, dan tetap menjaga senyum. Dalam hatinya, ia hanya berharap satu hal, semoga reuni ini tetap menjadi ajang silaturahmi, bukan ajang saling merendahkan. Namun ia belum tahu bahwa hari itu akan menjadi hari di mana kesabaran, adab, dan harga diri seseorang benar-benar diuji. Pelayan restoran datang silih berganti dengan sikap sopan, menyajikan makanan yang tampak mahal dan tertata rapi. Aroma masakan memenuhi ruangan, namun suasana yang semula hangat perlahan berubah menjadi terasa asing bagi Aisyah. Obrolan di meja semakin jauh dari kenangan masa lalu. Kini yang dibicarakan adalah kehidupan hari ini, tentang siapa yang paling sibuk, siapa yang paling sukses, siapa yang paling naik kelas dalam hidup. Kalimat-kalimat yang terdengar bukan lagi sekadar berbagi cerita, melainkan seperti perlombaan halus yang tak pernah diumumkan. Salah seorang teman mulai bercerita panjang tentang perusahaannya. Ia menjelaskan betapa sibuknya jadwal rapat, betapa besarnya nilai proyek yang sedang ia pegang, dan betapa sulitnya mengatur waktu karena terlalu banyak tanggung jawab. Beberapa teman lain menyimak dengan kagum, sesekali mengangguk dan tersenyum, seolah sedang menilai pencapaian itu dalam hati masing-masing. Teman yang lain tak mau kalah. Ia menyela dengan cerita tentang rumah barunya yang luas, tentang interior yang didesain khusus oleh arsitek terkenal, tentang mobil yang baru saja ia ganti karena merasa model lama sudah kurang pantas dipakai. Tawa kembali pecah, tapi tawa yang berbeda, tawa yang penuh kebanggaan. Aisyah duduk di antara mereka, mendengarkan semua itu. Ia tidak merasa iri, tidak pula merasa tersaingi. Namun ia mulai merasakan jarak yang tidak kasat mata. Jarak yang dulu tidak pernah ada ketika mereka masih mengenakan seragam putih abu-abu. Sesekali ada yang melirik ke arah Aisyah, melihat gamis polos yang ia kenakan, melihat hijab sederhana tanpa aksesoris, melihat tas kecil yang tampak biasa saja. Tatapan itu tidak langsung disertai kata-kata, tapi cukup membuat suasana di sekelilingnya terasa berubah. Salah seorang perempuan akhirnya membuka percakapan yang mengarah padanya. Dengan senyum yang tampak ramah, namun nada suaranya mengandung rasa ingin tahu berlebihan, ia bertanya, "Aisyah, sekarang sibuk apa?" Pertanyaan itu terdengar sederhana. Aisyah mengangkat wajahnya, tersenyum, lalu menjawab dengan suara lembut bahwa ia menjalani hari-hari dengan tenang, mengurus keluarga, dan melakukan beberapa aktivitas yang ia sukai. Jawabannya singkat, jujur, dan tanpa embel-embel. Namun jawaban itu justru disambut dengan tawa kecil dari beberapa orang. "Oh, jadi sekarang lebih fokus di rumah ya?" sahut yang lain, dengan nada yang sulit dibedakan antara simpati dan sindiran. Aisyah hanya mengangguk. Ia tidak merasa perlu menjelaskan lebih jauh. Ia tahu, tidak semua hal harus diceritakan, apalagi jika niat orang yang mendengar bukan untuk memahami. Percakapan pun berlanjut, tapi arah pembicaraannya mulai berubah. Beberapa orang mulai saling bertanya tentang penghasilan, tentang jabatan, tentang seberapa sering bepergian ke luar negeri. Topik-topik itu meluncur begitu saja, seolah wajar dibahas di hadapan siapapun. Aisyah kembali diam. Ia meneguk minumannya perlahan. Dalam hatinya, ia mulai merasa lelah. Bukan lelah secara fisik, tapi lelah menjaga perasaan sendiri. Ia datang dengan niat baik, namun kini harus berhadapan dengan suasana yang tak ia harapkan. Ia teringat masa SMA.
Teringat bagaimana mereka dulu tertawa tanpa memikirkan siapa yang lebih kaya. Teringat bagaimana mereka saling berbagi bekal tanpa rasa malu. Terlintas di benaknya satu pertanyaan yang tak terucap. Kemana perginya kesederhanaan itu? Beberapa teman mulai berbicara lebih keras, seolah ingin memastikan bahwa cerita mereka terdengar oleh seluruh meja. Salah satu dari mereka bahkan dengan sengaja membandingkan hidup sekarang dengan hidup dulu, sambil berkata bahwa perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Kalimat itu membuat Aisyah terdiam lebih lama. Bukan karena ia tidak setuju, tapi karena ia merasa kalimat itu diarahkan padanya, meski tidak disebutkan namanya. Ia menunduk. Tangannya saling menggenggam di bawah meja. Ia berusaha menenangkan diri. Ia mengingatkan hatinya untuk tetap sabar, untuk tidak mudah tersinggung, untuk tetap menjaga adab, meski orang lain lupa menjaganya. Di sudut hatinya mulai muncul rasa ingin pulang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusannya datang ke reuni ini adalah keputusan yang tepat. Namun ia menahan diri. Ia tidak ingin pergi dengan perasaan kalah. Ia ingin bertahan, setidaknya sampai acara ini benar-benar selesai. Sementara itu, tanpa disadari Aisyah, beberapa teman mulai berbisik pelan. Tatapan mereka bergantian antara dirinya dan barang-barang mewah yang mereka kenakan sendiri. Tidak ada kata-kata kasar, tapi nada dan ekspresi wajah mereka cukup jelas menyampaikan penilaian. Aisyah merasakannya. Ia bukan orang bodoh. Ia hanya memilih untuk tidak menanggapi. Waktu berjalan perlahan. Hidangan utama hampir selesai. Tawa masih terdengar. Namun bagi Aisyah, tawa itu terasa berbeda. Tidak lagi hangat, tidak lagi menyenangkan. Ia merasa seperti orang asing di antara wajah-wajah yang dulu begitu akrab. Piring-piring yang tadi penuh kini tinggal sisa. Beberapa orang menyandarkan tubuh di kursi, ada yang sibuk dengan ponsel, ada pula yang kembali membuka obrolan dengan suara lebih santai, namun arah pembicaraan semakin tajam. Aisyah masih duduk di tempatnya, posisi duduknya rapi, punggungnya tegak, kedua tangannya bertumpu di pangkuan. Ia berusaha menampilkan sikap tenang, meski di dalam hatinya mulai terasa gelisah. Ia menyadari bahwa sejak tadi, dirinya menjadi satu-satunya yang tidak ikut bercerita panjang lebar tentang keberhasilan hidup. Seorang teman yang duduk di seberangnya tiba-tiba tertawa kecil, lalu berkata dengan nada bercanda, kita dari dulu ya, kalau reuni, pasti kelihatan siapa yang berubah dan siapa yang tetap sama." Beberapa orang tertawa menanggapi. Kalimat itu terdengar ringan, namun Aisyah merasakan ada sesuatu yang mengarah padanya. Ia tetap tersenyum kecil, mencoba tidak berpikir berlebihan. Teman lain ikut menimpali. "Iya, ada yang sekarang kelihatan sukses banget, tapi ada juga yang, tetap sederhana." Kata sederhana diucapkan dengan tekanan yang membuatnya kehilangan makna aslinya. Aisyah kembali menunduk. Ia menarik napas perlahan, lalu menghembuskannya dengan tenang. Ia tahu kesederhanaannya kini mulai menjadi bahan pembicaraan. Seseorang kemudian bertanya lagi padanya, kali ini dengan nada lebih terus terang. "Aisyah, suamimu kerja di mana sekarang?" Pertanyaan itu membuat beberapa pasang mata langsung tertuju kepadanya. Aisyah mengangkat wajahnya, tersenyum sopan, lalu menjawab singkat bahwa suaminya bekerja di bidang energi dan sering berpindah tempat karena urusan pekerjaan. Jawaban itu sebenarnya jujur, namun terdengar terlalu sederhana bagi mereka yang terbiasa mendengar detail jabatan, angka, dan nama perusahaan besar. "Oh, berarti sering dinas luar ya?" ujar seseorang sambil mengangguk-angguk, lalu tersenyum tipis. "Iya," jawab Aisyah pelan. Tidak ada tambahan penjelasan, tidak ada cerita panjang, tidak ada kebanggaan yang ditampilkan. Beberapa detik kemudian, seseorang tertawa kecil dan berkata, "Yang penting cukup ya, Syah. Hidup itu kan harus disyukuri." Kalimat itu diiringi anggukan-anggukan kecil. Sekilas terdengar seperti nasihat, namun bagi Aisyah, kalimat itu terasa seperti penegasan bahwa dirinya berada di posisi yang lebih rendah dalam penilaian mereka. Ia mengangguk sopan. "Iya," jawabnya singkat.
Di dalam hatinya muncul perasaan campur aduk. Ia tidak marah, ia juga tidak ingin membela diri. Ia hanya merasa sedih. Sedih karena orang-orang yang dulu pernah satu bangku dengannya, kini menilai hidup dari permukaan semata. Obrolan kembali berlanjut. Kali ini, topik berpindah ke gaya hidup. Tentang tempat makan mahal, tentang hobi golf, tentang komunitas eksklusif. Beberapa nama tempat disebutkan dengan bangga, seolah menjadi tanda status yang harus diketahui semua orang. Aisyah mendengarkan dengan jarak. Ia tidak pernah mengunjungi tempat-tempat itu. Bukan karena tak mampu, tapi karena ia tidak tertarik. Baginya, kebahagiaan tidak selalu ditemukan di tempat yang mahal. Namun, jarak itu justru semakin memperjelas perbedaan. Salah satu perempuan di meja itu menatap Aisyah dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berkata sambil tersenyum. "Syah, kamu dari dulu memang gak berubah ya, tetap sederhana." Kali ini, beberapa orang tidak lagi tertawa. Mereka hanya saling pandang, seolah menunggu reaksi. Aisyah tersenyum, senyum yang tenang, meski hatinya terasa sedikit sesak. "Iya, aku nyaman seperti ini," jawabnya pelan. Jawaban itu seharusnya cukup, namun bagi sebagian orang, ketenangan justru dianggap kelemahan. Di dalam hatinya, Aisyah mulai berbicara pada dirinya sendiri. Ia mengingatkan bahwa niatnya datang ke reuni ini bukan untuk diakui, bukan untuk dipuji. Ia datang untuk silaturahmi, dan silaturahmi tidak selalu terasa manis. Ia mulai menghitung waktu. Ia bertanya-tanya, kapan acara ini akan selesai? Namun ia tetap bertahan di kursinya. Ia tidak ingin pergi dengan perasaan terluka yang terlihat. Ia ingin pulang dengan kepala tegak. Sementara itu, tanpa disadari Aisyah, nada bicara beberapa orang mulai berubah. Tidak lagi sekadar bertanya, tapi mulai menilai. Tidak lagi sekadar bercanda, tapi mulai menyindir. Kalimat-kalimat yang keluar semakin sering membandingkan. Aisyah hanya diam. Ia tidak menyela. Ia tidak membalas. Ia menahan diri, karena ia tahu tidak semua hal harus dijawab. Ada kalanya, diam adalah bentuk menjaga martabat. Beberapa orang sudah mulai bersandar santai. Ada yang tertawa lebih keras. Ada pula yang berbicara tanpa lagi menjaga nada. Seolah-olah setelah merasa saling mengenal kembali, batas sopan santun pun ikut mengendur. Aisyah masih berada di tempat yang sama. Ia tidak banyak bergerak. Ia merasa setiap gerakan justru akan mengundang perhatian. Maka ia memilih diam, menatap piring kosong di depannya, sesekali mengangkat wajah untuk menanggapi percakapan yang masih melibatkan dirinya. Salah seorang teman tiba-tiba berkata dengan suara cukup lantang, "Kalau reuni begini tuh sebenarnya kelihatan ya siapa yang hidupnya naik, siapa yang ya segitu-gitu aja." Kalimat itu diiringi tawa kecil. Tidak semua tertawa, tapi cukup banyak untuk membuat udara di sekitar Aisyah terasa menekan. Beberapa pasang mata kembali tertuju padanya. Kali ini lebih terang, lebih berani, seolah tak lagi khawatir perasaan orang lain akan terluka. Aisyah menelan ludah. Dadanya terasa sedikit sesak. Namun ia tetap berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Ia menarik napas pelan, lalu menghembuskannya perlahan. Teman yang lain menyahut, "Iya sih, tapi nggak apa-apa juga. Yang penting bahagia kan?" Nada suaranya terdengar manis, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Aisyah mengangguk kecil. "Iya," jawabnya singkat. Percakapan itu seharusnya berhenti di sana, namun justru dari situlah arah pembicaraan mulai benar-benar berubah. Seorang perempuan yang sejak tadi cukup vokal mencondongkan tubuh ke arah Aisyah. Ia menatap Aisyah dengan ekspresi seolah sedang ingin membantu, lalu berkata, "Syah, kamu nggak kepikiran buat upgrade hidup? Maksudnya, biar nggak terlalu kelihatan beda sama kita-kita." Beberapa orang tersenyum. Ada yang tertawa pelan, ada pula yang pura-pura sibuk dengan ponsel, namun telinganya jelas mendengarkan. Aisyah terdiam beberapa detik. Ia tidak langsung menjawab. Ia menimbang kata-kata. Ia tahu, satu kalimat yang salah bisa memicu reaksi yang lebih menyakitkan. "Aku merasa cukup," jawabnya akhirnya, dengan suara lembut. Jawaban itu tidak disambut seperti yang ia harapkan. Justru terdengar tawa kecil dari sisi meja. Seseorang berkata, "Wah, luar biasa ya. Sekarang hidup cukup itu kayaknya jarang."
Ucapan itu disambut anggukan, seolah cukup adalah kata yang asing di tengah mereka yang terbiasa mengejar lebih. Aisyah menunduk, tangannya kembali saling menggenggam di pangkuan. Ia merasakan perih yang mulai menjalar ke dadanya. Bukan karena ia malu, tapi karena ia merasa diperkecil di hadapan orang-orang yang dulu ia anggap saudara. Obrolan berlanjut, namun kini beberapa kalimat mulai diarahkan padanya secara lebih jelas. Ada yang bertanya kenapa ia tidak memakai berhiasan, ada yang bercanda tentang tasnya yang tampak biasa, bahkan ada yang dengan enteng berkata bahwa penampilannya tidak mencerminkan orang yang sudah berhasil. Aisyah mendengarkan semuanya, satu persatu, seperti hujan kecil yang jatuh terus-menerus. Tidak langsung melukai, tapi cukup untuk tubuh terasa dingin. Di dalam hatinya, ia mulai berperang dengan pikirannya sendiri. Ia bertanya, apakah ia harus menjelaskan? Apakah ia harus membela diri? Ataukah ia harus pergi saja? Namun ia kembali mengingat niat awalnya. Ia datang untuk silaturahmi. Ia tidak ingin meninggalkan tempat itu dengan emosi yang meluap. Ia memilih bertahan. Bukan karena lemah, tapi karena ia ingin menjaga adabnya sendiri. Salah seorang teman laki-laki tiba-tiba berkata, "Ya namanya juga hidup ya Syah. Ada yang berhasil, ada yang ya gitu deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting ikhlas." Kalimat itu terasa seperti palu yang dipukul pelan, tapi tepat mengenai hati Aisyah. Ia mengangkat wajahnya, menatap sebentar ke arah orang yang berbicara. Lalu ia kembali menunduk. Ia tidak menjawab. Ia tahu, menjawab hanya akan memperpanjang sesuatu yang tidak akan berakhir baik. Suasana meja kini terasa berbeda. Tidak lagi seperti reuni. Tidak lagi seperti pertemuan teman lama. Lebih mirip ruang penilaian, di mana setiap orang seolah berlomba menunjukkan siapa yang paling layak dihormati. Aisyah merasa asing, padahal ia duduk di tengah mereka. Di sudut hatinya, muncul rasa ingin pulang yang semakin kuat. Ia melirik jam dinding di restoran. Waktu berjalan lambat, terlalu lambat untuk seseorang yang sedang menahan perasaan. Namun ia tetap bertahan. Ia menegakkan punggungnya, ia menenangkan nafasnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menangis di tempat itu. Tidak hari ini. Tidak di hadapan mereka. Hidangan penutup mulai disajikan, namun tak lagi ada antusiasme seperti di awal. Beberapa orang terlihat semakin santai, bahkan terlalu santai, seolah lupa bahwa di hadapan mereka duduk seseorang yang masih punya perasaan. Aisyah merasakan perubahan itu dengan sangat jelas. Nada bicara di sekelilingnya kini tak lagi berhati-hati. Tawa terdengar lebih keras, candaan semakin lepas, dan kata-kata yang keluar tidak lagi disaring dengan empati. Salah seorang teman perempuan tertawa sambil berkata, "Reuni kayak gini tuh lucu ya. Ada yang hidupnya berubah drastis, ada juga yang ya gitu-gitu aja dari dulu." Kali ini tidak ada upaya menyamarkan maksud. Beberapa pasang mata langsung menoleh ke arah Aisyah. Ada yang tersenyum, ada yang tertawa kecil, ada pula yang sekadar menatap tanpa ekspresi, seolah sedang mengamati sesuatu yang menarik. Aisyah merasakan dadanya semakin berat, namun wajahnya tetap tenang. Ia menarik napas perlahan, mencoba menjaga ritme jantungnya agar tidak terlalu cepat. Ia tahu, jika ia lengah sedikit saja, air mata bisa jatuh tanpa ia sadari. Teman lain menimpali. "Iya sih, tapi mungkin Syah emang gak ambisius orangnya. Ada juga orang yang hidupnya ya sekadar jalan aja." Kalimat itu disambut tawa. Tawa yang kali ini tidak lagi terasa bercanda. Aisyah menunduk. Pandangannya jatuh pada serat taplak meja. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia berusaha menahannya. Ia teringat ibunya. Terlintas pesan sederhana yang sering ia dengar sejak kecil. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya mereka jalani. Pesan itu kini terasa sangat dekat, sekaligus sangat jauh dari orang-orang di sekitarnya. Seseorang kembali bertanya, dengan nada yang terdengar seperti bercanda tapi menusuk. "Syah, kamu datang ke sini naik apa? Jangan-jangan naik ojek online ya?" Beberapa orang tertawa lebih keras.
Ada yang menutup mulutnya sambil menahan tawa. Ada pula yang sama sekali tidak berusaha menahan diri. Aisyah terdiam cukup lama. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tidak marah, tidak pula menantang, hanya lelah. "Aku naik kendaraan yang biasa aku pakai," jawabnya singkat. Jawaban itu justru disambut komentar lain. "Wah, sederhana banget ya hidup kamu, Syah. Salut sih, gak semua orang kuat hidup kayak gitu." Kata salut terdengar seperti pujian, tapi nada dan ekspresi wajahnya membuat kata itu kehilangan makna. Aisyah kembali menunduk. Tenggorokannya terasa kering. Ia meneguk air minum di depannya, mencoba menenangkan diri. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya dengan getir. Apakah kesederhanaan kini dianggap sebagai kegagalan? Apakah hidup tenang tanpa pamer benar-benar terlihat rendah di mata mereka? Ia ingin berkata banyak hal. Ia ingin menjelaskan bahwa hidupnya tidak sesempit yang mereka bayangkan. Ia ingin mengatakan bahwa ia memilih hidup seperti ini, bukan karena terpaksa. Tapi semua kata itu ia telan kembali. Ia tahu, orang yang sudah memutuskan untuk meremehkan tidak akan mau mendengarkan penjelasan. Obrolan terus berjalan, tapi kini hampir selalu menyeret dirinya sebagai bahan perbandingan. Ada yang menceritakan liburan mahal, lalu melirik ke arahnya. Ada yang memamerkan jam tangan, lalu tersenyum kecil, seolah berkata tanpa kata, "Lihatlah perbedaan kita." Aisyah duduk di sana, menjadi pusat perhatian tanpa ingin menjadi pusat apapun. Ia merasa telanjang, seolah seluruh hidupnya sedang dihakimi hanya dari apa yang terlihat. Sesekali, ia menatap sekeliling. Wajah-wajah yang dulu pernah ia kenal kini terasa asing. Ia bertanya dalam hati, apakah waktu yang mengubah mereka, atau apakah sejak dulu mereka memang seperti ini? Hanya saja belum terlihat. Perasaan ingin pulang semakin kuat. Ia membayangkan rumahnya yang sederhana, ruang tamu kecil yang tenang, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Tempat di mana kesederhanaan bukan bahan ejekan. Namun ia tetap bertahan. Ia tidak ingin pergi dalam keadaan kalah. Ia ingin menyelesaikan reuni ini dengan kepala tegak, meski hatinya terasa remuk. Suara-suara di sekelilingnya masih terdengar. Tawa masih pecah sesekali. Namun semuanya seperti berjarak. Seolah-olah ia berada di ruangan yang sama, tapi jiwanya perlahan menarik diri. Ia menatap ke arah jendela kaca besar di sampingnya. Di luar, lalu lintas kota tampak sibuk seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing, tanpa tahu bahwa di dalam restoran itu ada seseorang yang sedang berjuang menahan perasaan. Aisyah menunduk. Tangannya kini menggenggam erat ujung gamisnya. Detak jantungnya terasa lebih cepat. Ada rasa panas yang menjalar ke wajahnya, bercampur dengan dingin yang merayap ke dadanya. Ia sadar, kesabarannya mulai menipis. Obrolan di meja kembali mengarah padanya. Kali ini bukan lagi sindiran halus, tapi komentar yang dibungkus candaan keras. Seseorang berkata, "Kalau hidup terlalu sederhana tuh kadang bahaya juga ya. Nanti dikira nggak berkembang." Beberapa orang tertawa. Tidak ada yang mencoba menghentikan. Tidak ada yang merasa perlu menegur. Aisyah menunduk matanya sejenak. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dalam hatinya ia berdoa agar diberi kekuatan untuk tetap tenang. Ia tidak ingin emosinya mengambil alih. Ia tidak ingin menangis di tempat itu. Namun rasa perih itu nyata. Kata-kata yang terus diarahkan padanya terasa seperti beban yang menumpuk di dadanya. Ia mulai merasa sesak, seolah ruangan itu kehilangan udara. Ia melirik ponselnya di atas meja. Tangannya hampir meraihnya. Dalam pikirannya muncul satu keinginan kuat. Pergi sekarang juga, pulang, mengakhiri semua ini. Ia membayangkan berdiri, meminta izin dengan sopan,
lalu melangkah keluar tanpa menoleh. Bayangan itu terasa begitu menenangkan. Namun kemudian, hatinya berbisik. Ia teringat alasan ia datang. Ia teringat bahwa tidak semua situasi harus dihindari. Ada kalanya, bertahan adalah bentuk kekuatan yang tidak semua orang miliki. Aisyah kembali mengangkat wajahnya. Tatapannya menyapu wajah-wajah di sekeliling meja. Ia melihat senyum yang terasa kosong, tawa yang terasa hambar, dan mata-mata yang seolah menilai tanpa benar-benar mengenal. Ia merasa sedih, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mereka. Ia bertanya dalam hati, apakah pencapaian hidup benar-benar membuat seseorang lupa cara menghargai orang lain? Seseorang tiba-tiba berkata, "Syah, kamu kok pendiam banget sih dari tadi? Gak cerita apa-apa? Jangan-jangan emang gak ada cerita menarik ya?" Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Beberapa orang tertawa. Kali ini Aisyah tidak langsung menunduk. Ia angkat wajahnya, menatap orang yang berbicara. Tatapannya lembut, tapi ada kekelelahan yang jelas terlihat. "Ada cerita," katanya pelan. "Tapi nggak semua cerita perlu diceritakan." Jawaban itu membuat meja sedikit hening. Tidak lama, tawa kembali pecah. Seolah jawaban itu hanya dianggap sebagai kelucuan kecil. Aisyah kembali terdiam. Tenggorokannya terasa kering. Ia meneguk air minum, namun rasa sesak itu tidak hilang. Ia merasa berada di titik di mana satu kata lagi bisa membuat pertahanannya runtuh. Di dalam hatinya, ia berbicara pada dirinya sendiri. Ia mengingatkan bahwa martabat tidak diukur dari seberapa keras seseorang membela diri, melainkan dari seberapa tenang ia menjaga sikap saat diperlakukan tidak adil. Ia hampir bangkit dari kursinya. Tangannya sudah bergerak sedikit. Namun ia kembali duduk. Ia memilih bertahan. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Suasana reuni semakin terasa aneh. Tidak lagi hangat, tidak lagi menyenangkan. Bahkan beberapa orang yang tidak ikut mengejek pun memilih diam. Tidak ada yang membela, tidak ada yang menenangkan. Semua seolah membiarkan keadaan berjalan begitu saja. Aisyah merasa benar-benar sendirian di tengah keramaian. Tawa yang tadi terdengar keras, kini mulai berkurang. Beberapa orang sibuk dengan ponsel masing-masing, ada yang berdiri untuk merapikan pakaian, ada pula yang sekadar menyesap minuman sambil memandang kosong. Aisyah masih duduk di tempatnya. Wajahnya tampak tenang, namun di balik ketenangan itu ada kekelahan yang sulit disembunyikan. Matanya sedikit berkaca-kaca, tapi ia berhasil menahannya. Ia tidak ingin ada yang melihatnya rapuh. Ia kembali menatap jendela. Cahaya siang mulai berubah. Matahari yang tadi tinggi kini perlahan condong, meninggalkan bayangan panjang di lantai restoran. Waktu terus berjalan, dan Aisyah merasa seperti telah melewati hari yang sangat panjang. Padahal jarum jam belum menunjukkan sore sepenuhnya. Percakapan di meja kembali terdengar, namun kini lebih terputus-putus. Tidak lagi mengalir seperti sebelumnya. Ada jeda-jeda hening yang terasa canggung. Beberapa orang mulai kehabisan bahan cerita. Sebagian lain tampak mulai bosan. Di tengah suasana itu, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Suara mesin kendaraan yang halus, dalam, dan berbeda dari suara mobil biasa. Awalnya samar, nyaris tak diperhatikan. Namun suara itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat di depan restoran. Beberapa orang di dalam menoleh ke arah pintu secara refleks. Bukan karena tahu apa yang akan terjadi, melainkan karena suara itu cukup mencuri perhatian. Ada yang mengernyitkan dahi, ada pula yang hanya melirik sebentar, lalu kembali ke obrolannya. Aisyah juga mendengarnya. Namun ia tidak menoleh. Ia masih menunduk, sibuk menenangkan hatinya sendiri. Ia tidak menyangka bahwa suara itu sedikit demi sedikit akan mengubah arah hari yang ia jalani. Pelayan restoran terlihat melirik ke arah pintu.
Beberapa detik kemudian, salah satu dari mereka melangkah cepat menuju pintu masuk, seolah bersiap menyambut seseorang yang penting. Beberapa alumni mulai berbisik pelan. Itu suara mobil siapa ya? Kayaknya bukan mobil biasa deh. Mungkin tamu VIP. Bisik-bisik itu terdengar samar. Aisyah mendengarnya sekilas, namun tidak terlalu mempedulikannya. Pikirannya masih dipenuhi oleh keinginan untuk segera mengakhiri kebersamaan yang terasa melelahkan ini. Ia kembali melirik ponselnya. Tidak ada pesan masuk. Ia menghela napas pelan. Dalam hati ia berharap waktu bisa berjalan lebih cepat. Sementara itu pintu restoran terbuka. Udara dari luar masuk bersama langkah seseorang. Beberapa orang spontan menoleh. Ada yang berhenti berbicara, ada pula yang berdiri sedikit dari kursinya, penasaran. Namun belum ada yang benar-benar memperhatikan secara penuh. Fokus mereka masih terpecah antara obrolan sendiri dan rasa ingin tahu yang belum jelas arahnya. Aisyah masih belum menoleh. Ia tidak tahu bahwa kehadiran seseorang di ambang pintu itu berkaitan erat dengan dirinya. Seorang pelayan berjalan mendekat ke arah meja mereka, lalu bertanya dengan sopan apakah ada yang memesan tambahan. Beberapa orang menggeleng. Suasana kembali sedikit hening. Aisyah merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada perubahan halus di udara. Ia tidak tahu apa, tapi perasaannya berkata bahwa sesuatu akan terjadi. Namun ia menepis perasaan itu. Ia terlalu lelah untuk berharap apapun. Di dalam hatinya, ia berdoa singkat. Doa yang sederhana, tanpa permintaan berlebihan. Ia hanya meminta agar hatinya tetap kuat, dan perasaannya tidak dikuasai oleh luka. Langkah itu tidak tergesa, tidak pula ragu. Setiap pijakan terasa mantap, seolah pemiliknya tahu betul kemana ia akan melangkah dan untuk apa ia datang. Beberapa orang yang duduk paling dekat dengan pintu masuk mulai menoleh. Percakapan kecil terhenti satu persatu. Ada jeda hening yang tidak disengaja, tapi terasa nyata. Aura orang yang baru masuk itu berbeda. Bukan karena suara, melainkan karena kehadirannya. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tegap, posturnya rapi. Setelan yang ia kenakan sederhana, namun jelas mahal dan pas di badan. Rambutnya tertata rapi, wajahnya tenang, sorot matanya tajam namun tidak dingin. Ia tidak melihat sekeliling dengan berlebihan, hanya menyapu ruangan sekilas, seolah sedang memastikan sesuatu. Pelayan restoran langsung menghampirinya dengan sikap sangat hormat. Pria itu mengangguk kecil, mengucapkan sesuatu dengan suara rendah, lalu melangkah masuk lebih jauh ke dalam. Beberapa alumni yang tadi paling lantang bicara kini terdiam. Ada yang memperhatikan dari ujung mata, ada pula yang terang-terangan menoleh. Tanpa sadar, posisi duduk mereka sedikit membenarkan punggung, seolah ingin tampil lebih rapi di hadapan sosok yang belum mereka kenal itu. Aisyah masih belum menyadari apa yang sedang terjadi. Ia masih duduk dengan pandangan menunduk, pikirannya lelah, perasaannya rapuh namun terjaga. Ia tidak ikut menoleh. Baginya, orang datang dan pergi di restoran adalah hal biasa. Pria itu melangkah pelan di antara meja-meja. Setiap kali ia melewati satu meja, percakapan di meja itu seolah meredup. Tidak ada yang tahu siapa dia, tapi semua merasakan kehadirannya. Beberapa orang mulai berbisik pelan. Siapa ya itu? Kok kayak pejabat? Bukan tamu biasa deh. Bisikan itu menyebar pelan, namun cukup untuk menciptakan rasa penasaran yang sama di hampir seluruh ruangan. Pria itu berhenti sejenak. Pandangannya tertuju ke satu arah di mana Aisyah duduk. Beberapa alumni mengikuti arah pandang itu. Mereka saling pandang, lalu kembali menoleh ke pria tersebut, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu melangkah lagi, kali ini lebih pelan. Langkahnya terhenti tepat beberapa meter dari meja tempat Aisyah berada. Beberapa orang di meja itu mulai merasa canggung. Ada yang tersenyum sopan, ada yang pura-pura merapikan pakaian, ada pula yang hanya menatap tanpa tahu harus bereaksi seperti apa.
Aisyah masih belum mengangkat wajahnya. Ia sedang menenangkan napasnya, mencoba mengusir rasa sesak di dadanya. Hingga tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang membuatnya mengangkat kepala. Bukan suara, bukan sentuhan, melainkan perasaan yang sangat ia kenal. Ketika ia mengangkat wajahnya, pandangannya langsung bertemu dengan mata pria itu. Detik itu, dunia seolah berhenti bergerak bagi Aisyah. Wajah lelahnya perlahan berubah. Ada keterkejutan kecil, lalu kelegaan yang samar, dan akhirnya ketenangan yang dalam. Pria itu tersenyum tipis padanya. Senyum yang bukan dibuat-buat, senyum yang penuh kehangatan. Aisyah membalas senyum itu, meski matanya sedikit berkaca-kaca. Beberapa orang di meja itu mulai memperhatikan lebih serius. Mereka melihat pertukaran pandang yang tidak biasa. Ada kedekatan yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar kenal, bukan sekadar sapa. Pria itu belum berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana beberapa detik, seolah memastikan bahwa perempuan di hadapannya baik-baik saja. Tangannya sedikit terangkat, lalu kembali turun, menahan diri. Suasana ruangan menjadi sangat hening. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi obrolan. Semua mata kini tertuju pada mereka berdua. Aisyah duduk dengan punggung tegak. Wajahnya masih tenang, tapi sorot matanya berubah. Ada kekuatan kecil yang mulai kembali. Bukan kekuatan untuk membalas, melainkan kekuatan karena tidak lagi merasa sendirian. Pria itu akhirnya melangkah satu langkah lebih dekat. Namun ia masih belum berbicara, seolah sengaja menahan kata-kata, membiarkan rasa penasaran tumbuh di seluruh ruangan. Tidak ada yang berbicara. Bahkan suara sendok dan gelas seolah menghilang. Semua mata tertuju pada pria yang kini berdiri tepat di sisi meja, berhadapan langsung dengan Aisyah. Pria itu menarik napas pelan. Wajahnya tenang, namun ada ketegasan yang sulit disembunyikan. Ia menatap Aisyah sejenak, memastikan kondisi istrinya baik-baik saja. Matanya kemudian menyapu wajah-wajah di sekeliling meja, satu persatu tanpa ekspresi berlebihan. Beberapa alumni mulai merasa tidak nyaman. Ada yang duduk semakin tegak, ada yang menelan ludah, ada pula yang pura-pura tersenyum, berharap situasi ini segera berlalu. Aisyah mengangkat wajahnya sepenuhnya. Tatapannya bertemu dengan pria itu. Dalam tatapan itu tidak ada keluhan, tidak ada tuntutan, hanya kelelahan yang akhirnya bertemu dengan rasa aman. Pria itu akhirnya membuka suara. Suaranya rendah, tenang, dan jelas terdengar di seluruh ruangan. "Maaf, aku terlambat." Kalimat itu sederhana, tidak keras, tidak dramatis, namun cukup untuk membuat suasana berubah. Ia lalu menambahkan dengan nada yang lembut, "Tadi ada sedikit urusan yang harus aku selesaikan." Aisyah tersenyum kecil, senyum yang sejak tadi ia tahan, senyum yang bukan untuk pamer, melainkan senyum lega karena akhirnya tidak sendirian lagi. "Tidak apa-apa," jawab Aisyah pelan. Pria itu lalu mengulurkan tangannya, gerakannya tenang, penuh hormat. Aisyah menerimanya tanpa ragu, jari-jari mereka saling menggenggam, genggaman yang sederhana tapi penuh makna. Detik itu juga, bisik-bisik mulai terdengar di sekitar meja. "Itu siapa? Kenal nggak? Kok kayak orang penting?" Beberapa orang mulai saling pandang. Ada yang mencoba mengingat-ingat wajah pria itu. Ada pula yang diam-diam menebak-nebak. Mencoba mencocokkan aura dan penampilannya dengan nama-nama besar yang pernah mereka dengar. Pria itu kemudian sedikit mencondongkan tubuh ke arah Aisyah. "Kamu sudah lama menunggu?" Aisyah menggeleng pelan. "Tidak, aku baik-baik saja." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagi beberapa orang di meja itu, kata-kata tersebut terasa seperti tamparan halus. Mereka yang sejak tadi menyaksikan atau bahkan ikut melontarkan candaan, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu alumni akhirnya memberanikan diri bertanya. Dengan senyum canggung, "Maaf, ini siapa ya?" Pria itu menoleh ke arah penanya. Tatapannya tenang, tidak menghakimi. Namun cukup membuat orang itu merasa kecil. Ia menjawab dengan singkat. "Saya suaminya." Satu kalimat. Pendek, jelas. Ruangan kembali hening. Beberapa orang membelalakkan mata. Ada yang terdiam dengan mulut sedikit terbuka. Ada pula yang refleks menoleh ke arah Aisyah, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Suaminya Aisyah. Kata-kata itu berputar di kepala mereka.
Beberapa detik kemudian, seorang alumni lain yang tampak mengenali wajah pria itu, wajahnya berubah pucat. Ia mencondongkan tubuh ke depan, menatap lebih seksama. Lalu bergumam pelan. "Bukankah Bapak itu?" Kalimat itu tidak selesai, tapi cukup untuk membuat orang-orang di sekitarnya ikut menoleh lebih serius. Pria itu tidak membantah. Ia juga tidak membenarkan secara langsung. Ia hanya mengangguk kecil dengan sikap yang tetap rendah hati. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman yang sulit dikendalikan. Iya benar. Itu dia. Yang dari perusahaan energi itu." Beberapa wajah mulai berubah. Senyum-senyum yang tadi meremehkan kini menghilang. Tatapan yang tadi menilai kini berganti ragu. Ada yang menunduk, ada yang menarik napas panjang, ada pula yang terlihat gelisah. Aisyah tetap duduk tenang. Wajahnya tidak berubah. Ia tidak memanfaatkan momen itu untuk berbicara. Ia tidak mengangkat dagu dengan bangga. Ia hanya duduk, menggenggam tangan suaminya, dengan ketenangan yang sama seperti saat ia datang. Pria itu menatap sekeliling sekali lagi, lalu berkata dengan suara yang tetap tenang, namun kini terdengar lebih tegas. "Saya datang untuk menjemput istri saya." Tidak ada nada sombong, tidak ada ancaman. Tapi kalimat itu cukup untuk membuat semua orang mengerti bahwa sesuatu telah berubah. Ruangan yang tadi dipenuhi tawa kini terasa sunyi. Tidak ada lagi suara bercanda, tidak ada lagi sindiran. Yang tersisa hanyalah keheningan yang berat, seolah setiap orang sedang berbicara dengan pikirannya sendiri. Aisyah berdiri perlahan dari kursinya. Gerakannya tenang, tidak tergesa, tidak pula ragu. Tangannya masih digenggam oleh suaminya. Genggaman itu bukan untuk pamer, melainkan seperti penopang yang menguatkan. Beberapa pasang mata mengikuti setiap langkah kecil yang ia lakukan. Orang-orang yang sejak tadi duduk dengan penuh percaya diri, kini menunduk. Ada yang berpura-pura merapikan ponsel, ada yang menghela napas panjang, ada pula yang menatap kosong ke arah meja, seolah berharap waktu bisa diputar kembali. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengulang candaan tadi. Salah seorang perempuan yang sebelumnya paling sering melontarkan sindiran tampak gelisah. Wajahnya memerah, tangannya saling meremas. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia baru menyadari betapa kata-kata yang ia anggap sepele ternyata bisa melukai sedalam itu. Aisyah tidak menatap mereka dengan tatapan menang. Ia tidak mengangkat dagunya, ia tidak menunjukkan ekspresi puas. Justru sebaliknya, wajahnya tetap lembut, matanya tenang, seolah tidak ada dendam yang ia simpan. Suaminya menatap sekeliling untuk terakhir kalinya, lalu berkata dengan suara rendah namun jelas, "Terima kasih sudah menemani istri saya hari ini." Kalimat itu sederhana. Namun bagi mereka yang mendengarnya, kalimat itu terasa jauh lebih menampar daripada kemarahan. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada teguran langsung. Hanya kesopanan yang membuat rasa malu semakin terasa. Aisyah kemudian menunduk sedikit, memberi salam perpisahan. "Terima kasih ya, sudah mengundang saya ke reuni ini." Tidak ada sindiran dalam suaranya. Tidak ada nada menyalahkan. Justru itulah yang membuat suasana semakin berat. Karena kebaikan yang tetap dijaga di tengah perlakuan buruk, seringkali lebih menyakitkan bagi orang yang merasa bersalah. Beberapa orang mencoba tersenyum canggung. Ada yang mengangguk cepat, ada pula yang tidak berani menatap wajah Aisyah sama sekali. Langkah Aisyah dan suaminya menuju pintu restoran terasa pelan, namun mantap. Setiap langkah seperti meninggalkan jejak kesadaran di hati mereka yang ditinggalkan. Ketika pintu restoran terbuka, cahaya dari luar masuk, seolah menjadi penutup dari semua kejadian yang barusan terjadi. Begitu pintu tertutup kembali, suasana di dalam restoran tetap sunyi. Tidak ada yang langsung berbicara. Tidak ada yang berani tertawa. Beberapa menit kemudian, barulah terdengar helaan napas panjang. Ada yang mengusap wajah, ada yang menggelengkan kepala pelan. Ada pula yang berbisik lirih, mengakui kesalahannya sendiri. Di luar restoran, Aisyah melangkah menuju mobil hitam yang sejak tadi terparkir rapi. Mobil itu memang mewah, namun Aisyah tidak menatapnya dengan kebanggaan. Baginya,
kemewahan tidak pernah menjadi tujuan. Ia duduk di kursi penumpang. Suaminya menutup pintu dengan lembut, lalu masuk ke kursi pengemudi. Mesin mobil menyala pelan. Mobil itu melaju meninggalkan restoran, meninggalkan cerita yang akan lama diingat oleh mereka yang tinggal. Di dalam mobil, Aisyah menarik napas panjang. Ia menatap ke depan, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah datang." Suaminya tersenyum kecil. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya." Aisyah tersenyum. Senyum yang akhirnya lepas. Bukan senyum karena merasa lebih tinggi, tapi senyum karena hatinya tetap utuh. Ia tidak kehilangan adab, ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Hari itu, Aisyah pulang dengan kepala tegak. Bukan karena ia terbukti kaya, tapi karena ia terbukti kuat. Dan dari kisah ini, ada hikmah besar yang patut kita renungkan bersama. Bahwa tidak semua orang yang hidup sederhana itu gagal. Tidak semua orang yang diam itu kalah. Kadang, mereka hanya memilih untuk tidak menjelaskan apa yang tidak perlu dijelaskan. Kesederhanaan bukan tanda kekurangan, melainkan pilihan hidup. Diam bukan berarti lemah, melainkan cara menjaga martabat. Dan harta, jabatan, serta pencapaian tidak pernah menjadi ukuran nilai manusia di hadapan sesamanya. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukan apa yang kita pakai, bukan apa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita memperlakukan orang lain saat kita merasa berada di atas. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua, agar tidak mudah merendahkan, agar tidak cepat menilai. Dan agar selalu ingat bahwa setiap manusia punya cerita yang tidak selalu tampak dari luar. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.